Dan juga saya Michael dengan NIM 2305031 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Kami akan membahas dengan tema perpajakan dengan judul perspektif Buddhis dalam kepatuhan pajak. Oke, kita akan dalam tema dalam judul ini kita akan membahas yang pertama yaitu pajak dan kepatuhan pajak, lalu jenis-jenis pajak, lalu pajak dalam agama Buddha, ajaran agama Buddha sebagai pendukung kepatuhan pajak, kepatuhan umat Buddha membayar pajak menurut penelitian, dan juga yang terakhir itu cara membayar pajak. Lalu yang pertama yaitu pajak dan kepatuhan pajak. Nah, pajak sendiri adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Nah, pajak ini merupakan kontribusi wajib warga negara, artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah kepatuhan pajak. Nah, kepatuhan pajak adalah tindakan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku yang meliputi menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri. Next. Ini adalah gambar penerimaan pajak di tahun terakhir. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada tahun 2020 kan seluruh dunia itu mengalami wabah yaitu COVID-19. Nah, sehingga penerimaan pajak pada Indonesia itu pada tahun tersebut menurun sampai dengan 19%. Lalu pada 2021 itu mengalami kenaikan juga setelah pemulihan ekonomi yaitu 19,3, dan pada tahun 2022 meningkat lagi sampai 34,3%. Next. Pembagian jenis pajak ada 3. Yang pertama tuh jenis pajak berdasarkan sifatnya, yang terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, pajak subjektif itu adalah pajak yang besarnya pajak itu berdasarkan pada kondisi atau karakteristik subjek atau individu yang membayar pajak. Besarnya pajak bergantung pada situasi keuangan ataupun status sosial pembayar pajak tersebut. Untuk contohnya itu ada pajak warisan, pajak hadiah, dan lain-lain. Pajak objektif itu pajaknya yang besarnya pajak berdasarkan objek atau karakteristik tertentu yang terkait dengan kekayaan atau transaksi ekonomi. Pemerintah juga menetapkan pajak berdasarkan nilai objek tertentu, seperti nilai properti, penghasilan, penjualan, ataupun transaksi lainnya. Untuk contohnya ada PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, dan PBB, pajak bumi dan bangunan. Oke, selanjutnya itu adalah jenis-jenis pajak berdasarkan cara penghutangnya. Nah, ada 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. So, next one. Nah, jenis pajak berdasarkan pajak penghutangnya yang secara langsung yaitu adalah pajak dikenakan secara langsung pada individu atau entitas yang membayar pajak, lalu tidak dapat dipindahkan atau ditanggung kepada pihak lain. Jadi proses pembayaran pajaknya dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak PPh yaitu pajak penghasilan. Lalu yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dipindahkan atau ditanggung kepada pihak lain yaitu konsumen pelanggan. Nah, pajak ini tidak langsung dikenakan pada individu atau entitas yang membayar pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk jenis pajak yang ketiga yaitu jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, yang terbagi menjadi 2, yaitu pajak daerah dan juga pajak pusat. Untuk pajak daerah, pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, pemerintah setempat di suatu wilayah ataupun provinsi, kabupaten, dan kota. Pajak ini biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan dan proyek lokal di daerah tersebut. Untuk pajak pusat, pajak ini dikenakan dan dikelola oleh pemerintah pusat dalam suatu negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pajak pusat ini biasa digunakan untuk mendukung anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat, misalnya untuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu yaitu pajak dalam agama Buddha. Nah, dalam agama Buddha sendiri, pajak dianggap sebagai kontribusi yang harus diberikan untuk kebaikan bersama. Nah, pajak dapat membantu memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah,
dalam ajaran agama Buddha. Ajaran agama Buddha sebagai prinsip kepatuhan pajak. Nah, teman-teman, itu adalah perspektif dari agama Buddha yang menyatakan bahwa ikut berpartisipasi dalam sistem politik dengan cara apapun yang diperlukan, seperti mematuhi hukum yang berlaku, membayar pajak, atau memberi pemimpin yang layak adalah tindakan yang baik yang sudah sepatutnya untuk dilakukan. Lalu, poin yang kedua adalah dalam ajaran agama Buddha, persidangan pajak berarti merupakan sebuah tindakan pencurian sehingga setiap individu yang merupakan wajib pajak wajib melaksanakan kewajiban mereka. Lalu yang terakhir adalah agama Buddha selalu mengajarkan umatnya untuk melakukan pengorbanan bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama manusia. Kejujuran dalam agama Buddha berarti tidak berbohong, selalu berbuat baik sesuai dengan hati nuraninya, serta mematuhi peraturan negara dan hukum, termasuk juga tidak menghindari pajak. Next. Umat Buddha membayar pajak menurut penelitian. Yang pertama itu ada penelitian dari Wang dan Lu pada tahun 2021 yang menemukan bahwa perusahaan yang berkantor pusat pada lokasi dengan suasana religius Buddha yang lebih kuat cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Yang kedua, penelitian Gupta dan kawan-kawan pada tahun 2010 menyatakan hal yang berbeda, di mana dalam sebuah penelitian di Australia, umat Buddha secara signifikan kurang menentang aktivitas pembelahan pajak. Dan temuan serupa juga dijelaskan dalam penelitian Harvey McGee pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa umat Buddha adalah yang paling tidak menentang perilaku penggelapan pajak. Kemudian, menurut penelitian Bank dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa umat Buddha menentang perilaku penghindaran pajak. Etika dalam agama Buddha menyebarkan pemahaman mengenai perilaku altruistik dengan membenci keserakahan dan ketidakjujuran yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan diri sendiri. Sebaliknya, perilaku altruistik yang diajarkan dalam agama Buddha adalah dengan menunjukkan sikap serta naluri yang memberikan kebaikan dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Tidak ada teks dalam agama Buddha yang menjelaskan tentang perilaku penghindaran atau pembebasan pajak, melainkan umatnya dianjurkan untuk menjadi pembayar pajak yang tepat. Nah, selanjutnya ini adalah tutorial cara membayar pajak menggunakan e-billing. Selamat datang di tutorial pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing di situs pajak.go.id. Kini cukup dengan 2 langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda, silakan lakukan cek sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID billing yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau EDC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke tim pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak. Berikut pembahasan yang telah kami sampaikan.